Semua driver taksi online setuju banget. Bener nggak guys? Jadi Preview. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Assalamualaikum guys. Selamat sore. Kebetulan ini sudah sore hari ya guys di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menonton channel ini dan memberikan komentar-komentarnya, juga memberikan like-nya, juga pastinya subscribe-nya guys. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang tarif taksi online guys. Terus terang ya guys, kami di sini tidak berniat sedikit pun untuk mengeluh, sambat dan sebagainya. Tidak seperti itu guys. Saya berusaha untuk memberikan pola pemikiran terhadap kita semua, terutama yang berkecimpung di dalam dunia taksi online, bahwa seperti ini yang terjadi di lapangan, seperti ini yang teman-teman dapatkan sebagai driver dari aplikasi taksi online. Jadi terus terang saya tegaskan di sini tidak ada niatan untuk mengeluh guys. Bentar ya, masih kumus-kumus guys. Juga saya di sini juga tidak bermaksud untuk mengunderestimate atau mencemarkan nama baik aplikasi taksi online yang manapun itu. Tidak ada maksud seperti itu guys. Jadi tujuan saya di sini membuat konten-konten seperti ini tentang tarif taksi online yang seperti ini, bisa tonton di sini ya. Terus seperti ini juga bisa ditonton juga, nanti ada linknya di atas. Juga seperti ini guys. Ini serta merta tidak yang saya sebutkan tadi, tidak ada niatan untuk mengeluh. Saya hanya berusaha untuk memberikan informasi atau data masukan bagi para teman-teman driver taksi online. Bener nggak sih yang seperti ini? Terus kalau memang benar seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bentar, saya cocol dulu tarifnya ini, saya naikin, saya tinggiin guys. Ini ada driver ditawar murah, saya nggak mau, saya naikkan lagi. Jadi gini guys, pernah nggak sih kita berpikir bahwa tarif taksi online saat ini adalah benar-benar tarif yang sangat murah? Berpikir nggak seperti itu guys? Nah, saat ini saya akan membahas dari mana sih dasar penentuan tarif taksi online itu, ya toh? Terus kalau nantinya kemurahan gitu kan, terlalu murah gitu, apa yang harus kita lakukan? Jadi gini guys, tahukah kamu guys bahwa tarif taksi online sejak tahun 2015 tidak berubah? Nah ini, tidak berubah sejak tahun 2015 guys. Mungkin yang berubah itu hanya insentif-insentifnya doang, jadi kelihatan
dapatnya gede gitu kan. Ketika insentifnya dikurangi atau bahkan nggak ada, terlihat kecil banget. Yang pertama kita bahas tarif sesuai dengan Permenhub. Nah, dikutip dari CNN Indonesia ini, bla 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 ini, dengan judul artikel aturan tarif taksi online agar aplikator tak kaya sendirian. Jadi gini, pada Permenhub 118/2018 di artikel itu, tarif taksi online dibedakan menjadi dua wilayah guys. Wilayah 1 meliputi Jawa, Sumatera, dan Bali. Wilayah 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, menurut Permenhub 118/2018, besaran tarif batas bawah itu wilayah 1, tarif batas bawah ya guys, itu 3.500 per kilometer, dan tarif batas atas Rp6.000 per kilometer. Nah, sementara tarif batas bawah taksi online untuk wilayah 2 adalah Rp3.700 per kilometer, dan tarif batas atas Rp6.500 per kilometer. Jadi gitu guys. Tarif tersebut tak berbeda jauh dengan tarif taksi konvensional, ya toh. Jadi tarif konvensional itu buka pintu mematok Rp6.500 dan Rp4.100 per kilometer. Itu bedanya, itu persamaannya hanya per kilometer. Tapi tarif konvensional itu perhitungannya jarak terus ditambahkan waktu guys. Jadi tarifnya gede banget. Nah, jadi dari artikel itu diambil kesimpulan bahwa yang seperti yang saya sebutkan tadi, wilayah 1 Jawa, Sumatera, Bali, tarif batas bawah sebesar Rp3.500 per kilometer, dan tarif batas atas Rp6.000 per kilometer. Wilayah 2 Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, tarif batas bawah sebesar Rp3.700 per kilometer, dan tarif batas atas Rp6.500 per kilometer. Jadi gini, tarif batas bawah itu biasanya dipakai oleh aplikator pada saat kondisi jalan normal guys, makanya kelihatan murah banget. Tarif batas atas digunakan aplikator pada saat kondisi jalanan macet. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah pantaskah jika saya ambil tarif batas bawah di daerah Jawa itu Rp3.500 per kilometer? Menurutmu sudah pantas atau belum guys? Dipikir ya. Oke, sekarang kita bandingkan tarif ojek online, ya toh. Sesuai dengan artikel judulnya ini, linknya ini, bahwa batas bawah tarif paling rendah ditetapkan sebesar Rp1.850 per kilometer, sedangkan batas atas tarif paling tinggi ditetapkan sebesar Rp2.600 per kilometer. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau sepeda motor tidak ada wilayah 1 atau wilayah 2 ya, semuanya dianggap sama kalau berdasarkan dari KPPU ini. Sekarang kita coba bandingkan guys. Kita bahas sekarang perbandingan konsumsi BBM motor versus mobil. Kan kita semua tahu ya bahwa konsumsi motor dan konsumsi mobil itu sangat berbeda jauh guys, sangat, ya toh. Jadi kalau saya mengasumsikan tarifnya itu kita dasarkan dari motor, gimana sih? Kita jadi acuan ya dari motor ya, motor yang tadi itu ya. Nah, oke. Sekarang motor itu 60,6 km per liter guys. Ini mungkin saya ambil speed ya, berdasarkan dari artikel di internet. Pembulatannya kita bulatin rendah, dibawa ke bawah aja, 50 km per liter. Jadi 1 liter motor itu bisa jaraknya tempuh sekitar 50 km per liter guys. Luar biasa ya. Nah,
Konsumsi bensinnya tembus 60,6 km per liter. New Honda Beat versi 2021 yang saya sebutkan tadi. Ini linknya, nanti kamu bisa lihat. Saya sertakan di deskripsi. Sedangkan sekarang kita pindah ke konsumsi BBM mobil, guys. Mobil itu kita ambil yang paling irit, 14,7 km per liter. 14 itu kalau nggak salah 14 km per liter itu Ayla Agya kalau nggak salah ya. Pembulatannya kita pakai rata-rata aja biar semuanya jalan. Kayak Xenia Avanza itu kan Sigra, Kalia kayak gitu-gitu, kita jadi rata-rata itu sekitar 10 km per liter, guys. Jadi perbandingannya sangat besar sekali antara motor tadi 50 km per liter, mobil 10 km per liter. Jauh ya. Nah, inilah hasil tes lengkap mobil Ayla 1,2 R Deluxe rival dari Honda Brio Satya. Ini guys linknya. Oke, silakan dibaca di situ. Jadi dengan kata lain, konsumsi BBM mobil 5 kali, guys, 5 kali. 5 kali lebih boros dari konsumsi BBM motor. Dari sini, apakah tidak seharusnya tarif taksi online per kilometer 5 kali lebih mahal dari tarif ojek online? Bener nggak? Ini pikiran-pikiran yang goblok-goblokan ya bahasa Jawanya ya. Jadi di sini harusnya tarif taksi online batas bawah 9.250 rupiah per kilometer dan tarif batas atas 13.000 rupiah per kilometer. Apalagi mobil diisi tidak hanya 1 orang seperti motor ya, tapi minimal bisa 4 orang penumpang, guys. Ya 1 bisa sih, cuman jarang kalau mobil taksi online penumpangnya yang ngisi 1 orang itu jarang. Paling 2, 3, 4 gitu kan. Bahkan bisa 6 orang penumpang, guys. Mobil itu ya kan. Setidak-tidaknya tarif taksi online batas bawah Rp5.000 per kilometer dan tarif batas atas Rp8.000 per kilometer. Ya. Apalagi mobil nggak bisa satset buat kayak motor, bener nggak sih? Jadi kalau jalan kecil dan sebagainya, mobil nggak bisa kayak gitu. Jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sekarang itu kan konsumsi BBM. Sekarang perawatan motor versus mobil, guys. Sekarang motor ya kita bahas ya. Biaya servis dan ganti oli motor adalah Rp150.000 tiap 5.000 km. Nah, sesuai dengan artikel ini nih, judulnya berapa biaya perawatan Honda Beat di bengkel resmi? Ini linknya. Nanti kamu bisa baca di sini, ya toh. Oke, sekarang mobil. Biaya servis dan ganti oli untuk mobil Ayla, saya ambil contoh mobil Ayla yang paling kecil ya, adalah Rp1.200.000 tiap 5.000 km. Judulnya artikel ini, biaya servis dan pemeliharaan Daihatsu Alia jadwal. Linknya ini. Jadi, dari perbandingan tersebut, servis dan ganti oli mobil 8 kali lipat lebih mahal dari motor, guys. Mantap. Jadi, jika dibuat perkalian adalah, jika tarif batas bawah untuk ojek online adalah Rp1.850 per kilometer, maka tarif batas bawah untuk taksi online adalah Rp4.800 per kilometer. Nggak mungkin. Sedangkan tarif batas atas ojek online ditetapkan sebesar Rp2.600 per kilometer, maka tarif batas atas taksi online adalah Rp20.800 per kilometer. Tambah nggak mungkin. Benar nggak, guys? Kalau dari perbandingan perawatan mobil dikruskan dengan tarif taksi online, jelas
tarif taksi online tidak akan bisa diterapkan sama halnya dengan tarif ojek online. Kasihan. So, mari kita ambil jalan tengah. Kalau dari Kemenhub, tarif batas bawah sebesar Rp3.500 per kilometer dan tarif batas atas Rp6.000 per kilometer. Sedangkan dari konsumsi BBM mobil dibandingkan motor seharusnya tarif batas bawah sebesar Rp9.250 per kilometer dan tarif batas atas Rp13.000 per kilometer. Maka kalau dibuat rata-rata adalah rata-rata ya, batas bawah Rp3.500 tambah Rp9.250 dibagikan 2 guys, itu keluar rata-ratanya. Seharusnya tarif batas bawah seharusnya ya, ini anjuran saya ya, anjuran gila saya ya, itu Rp6.375 per kilometer. Sekarang kita hitung batas atas dari BBM tadi 6.000 anjuran BBM ya, Rp6.000 per kilometer tambah batas atasnya Rp13.000. Untuk yang konsumsi perawatan Rp13.000 per kilometer ditambahkan itu ya, terus dibagi 2 sama dengan Rp9.500 per kilometer. Nah, jadi hitung-hitungan saya secara goblok dan stupid seharusnya tarif taksi online itu tarif batas bawah Rp6.375 per kilometer dan tarif batas atas Rp9.500 per kilometer. Kalau tarifnya segini, pasti semua driver taksi online setuju banget. Bener nggak guys? Jadi solusinya nih, sesuai dengan perhitungan saya tadi, kalau memang dilakukan oleh aplikasi taksi online, para aplikasi tidak akan perlu lagi memberikan insentif kepada driver. Ngapain juga ngasih insentif? Mereka buang-buang uang, bakar-bakar uang, ya kan? Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi yang lain yang menjatuhkan harga yang sangat murah seperti Maxim dan InDriver, di mana mereka hanya mematok bagi hasilnya hanya sekitar 11%, itu juga ngapain juga ngancur-ngancurin harga gitu. Mari kita bersaing secara sehat gitu kan. Mari kita memberikan layanan yang lebih. Jadi kalau sesuai dengan hitung-hitungan saya tadi, semuanya bisa jalan dengan baik, bos. Ya. Aplikasi sarankan untuk mengambil share profit 10% aja. Ngapain sampai 20%, terus tambah lagi pengurangan pengurangan ke driver 5.000 untuk biaya pesan aplikasi. Walaupun itu dibayar oleh penumpang, tapi kan seharusnya bisa masuk ke driver, bos, uang itu, bos. Ya nggak sih? Terus uang itu untuk biaya pesan aplikasi buat apa? Terus ada lagi nih, satu lagi. Dasar penentuan bagi hasil persentase itu dari mana sih? Oke. Yuk, kita sama-sama cari tahu dan kita sama-sama memberikan info ke Kemenhub supaya info kita didengar, masukan kita didengar, agar semuanya menjadi win-win solution. Ya toh? Karena bagaimanapun kehadiran kehadiran taksi online ini sudah membumi hanguskan, saya kalau boleh bilang, bis, angkot, taksi konvensional, semuanya sudah hangus gara-gara hadirnya taksi online, guys. Jadi saya secara pribadi menyarankan, ayolah berikan tarif kepada
penumpang yang wajar. Ini kemurahan bos, sekarang terlalu murah, terlalu, ya nggak sih? Gitu ya guys. Semoga para driver, oh ya sebelumnya itu saya sudah mensurvei banyak penumpang tidak keberatan jika tarifnya dinaikin, asal beres penjemputannya, lancar perjalanannya. Oke, mungkin dari saya segitu saja guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengajak kepada Anda semua driver taksi online, kalau ada aplikasi menentukan tarif terlalu murah, jangan diambil. Saran saya begitu. Biar apa? Biar tarifnya naik. Kamu harus pikirin juga BBM, terus perawatan, karena penentuan dasar penentuan tarif taksi online ini ditentukan pada saat masih ada premium. Sekarang premium sudah nggak ada, dan sekarang diganti Pertalite, dan Pertalite sudah mau dibatasi. Hancur kan? Yang kedua, perawatan mobil butuh biaya guys. Nggak cukup diganti oli saja, nggak cukup, harus diservis, terus dirawat mobilnya, dicuci dan sebagainya. Jadi untuk para driver, ayo kita berpikir kritis. Untuk para aplikator, tolonglah kebijakannya, ya toh. Akan semakin banyak driver-driver yang resign dari pekerjaannya, yang memilih lompat pekerjaan lain, sehingga taksi online nanti akan semakin lama semakin sepi, dijamin itu. Seperti saja masukan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Bagi kamu yang punya unek-unek, bisa kamu komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum and bye-bye.